Guna menekan persebaran virus COVID-19, pemerintah menerapkan berbagai aturan dan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sayangnya, sanksi yang diberikan seolah setengah hati dan tidak berdampak signifikan untuk menekan lonjakan pasien positif COVID-19. Push up. Inilah sanksi disiplin bagi warga yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Umumnya pelanggaran yang dilakukan warga adalah tidak mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain push up, hukuman sosial menyapu dan membersihkan jalanan juga diberikan pada warga yang melanggar aturan kesehatan. Agar memberi efek jera, para pelanggar ini harus mengenakan rompi berwarna menyolok. Meski sanksi gencar digalakkan, namun jumlah pasien positif corona terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan jumlah pasien baru yang teridentifikasi positif corona terus mencatatkan rekor harian. Sanksi sosial dan hukuman push up hingga denda ternyata tak cukup efektif menimbulkan efek jera. Terlebih bagi warga di perkotaan yang lebih abai atas aturan menjaga jarak. Terbukti, aktivitas Car Free Day diikuti dengan cara bergerombol dan mengabaikan jarak sosial yang telah diatur oleh gugus penanganan COVID-19. Selain faktor kedisiplinan warga, ketegasan pemerintah juga dituntut untuk menekan laju penambahan pasien positif COVID-19. Tanpa sanksi tegas dan berujung efek jera, mustahil warga akan mematuhi aturan dan ujungnya, lonjakan penambahan pasien positif COVID-19 akan sulit dikendalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana efektivitas denda bagi pelanggar protokol kesehatan yang akan diterapkan berbagai wilayah? Kita sudah terhubung dengan pakar psikologi UGM Yogyakarta, ada Profesor Kunchoro. Selamat siang, Profesor Kunchoro. Halo, selamat siang, Prof. Halo, selamat siang. Baik, Prof, ini sebelum kita bahas sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, bagaimana menurut Anda respon masyarakat akan sanksi hukuman sosial yang memang sudah berjalan bagi pelanggar protokol kesehatan? Yang pertama dari segi efektivitasnya sangat tidak efektif. Yang kedua dari marwah aturan itu sendiri masyarakat sangat tidak menghargai. Karena itu buat apa? Buat aturan itu. Dan yang kemudian teguran, kemudian suruh push up dan sebagainya itu kok kelihatannya kayak anak sekolah yang terlambat masuk kemudian disuruh denda. Padahal kan masyarakat banyak yang kita berikan. Baik, berarti Anda setuju harusnya ada sanksi yang lebih tegas lagi untuk agar protokol kesehatan ini dipatuhi oleh warga? Bukan persoalan lebih tegas lagi, tetapi yang tepat guna, Mbak. Sekarang kita bisa melihat sanksi yang sekarang terjadi itulah sanksi-sanksi yang kalau menurut saya tidak tepat guna. Contoh sangat sederhana misalnya, kita pakai helm saja, tidak pakai helm itu kena denda. Padahal helm itu lebih menyengsarakan pada diri kita sendiri. Tetapi kalau COVID-19 kan menyengsarakan kita dan orang di luar kita. Karena itu apa? Lah aturannya sama kita buat. Jangan per daerah, tapi di DPR pusat membuat aturan. Sehingga semuanya diperlakukan yang sama. Dan itu apa? Denda. Sekali yang terjadi apabila dia tidak melanggar, yang pertama mungkin masih peringatan dicatat. Yang kedua, apalagi yang ketiga lebih berat lagi. Begitu. Jadi ada yang paling penting adalah sanksi kan tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Dan yang penting dalam hubungannya dengan COVID itu adalah bahwa salah satu penularan COVID itu adalah melalui cara itu. Kalau saya tidak menggunakan, kalau saya kena, maka saya akan menular pada orang lain. Tapi kalau orang lain yang kena dan saya tidak akan menular pada saya. Ini pemahaman ini yang harus kita ajarkan pada mereka. Dan harganya sekarang murah, tidak seperti dulu. Sehingga banyak orang hanya dengan alasan tidak bisa beli. Percayakah kita? Itu persoalannya. Kemudian aturan tepat guna yang seperti apa yang harus diwacanakan oleh pemerintah? Apakah wacana ada sanksi denda kepada warga itu tepat agar warga jera? Kalau menurut saya iya. Karena denda itu seperti saya sampaikan, yang namanya SIM saja, tidak pakai helm saja, itu ada dendanya. Begitu. Sehingga kalau ini, dan ini kan membahayakan orang lain. Tapi
Tapi kalau misalnya mereka hanya diminta untuk push up, diminta untuk apa, nyatanya tidak jalan kok. Yang paling penting itu efek jerah. Karena itu apa? Perlu ada peningkatan, yang meningkat dari yang paling ringan, mungkin teguran atau mungkin juga ada denda, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Baik, Prof. Tapi di sisi lain tidak dibarengi sanksi denda ini secara komprehensif begitu karena ada kebijakan pemerintah yang memang membuka aktivitas dari warga sendiri. Menurut Anda? Itu dua hal yang berbeda. Meskipun itu dibuka, tetapi pakai masker itulah harus. Dan itulah yang namanya peradaban baru kita itu di situ. Karena masker itu untuk melindungi kita dan orang lain. Meskipun peradaban dibuka seperti apa, tetap saja yang menjadi persoalan adalah bahwa masker itu adalah alat pelindung diri untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Baik, sanksi denda ini apakah terus akan dibarengi juga dengan hukuman sosial begitu yang sudah berjalan juga, Prof? Saya kira tidak terlalu perlu ya ada sosial yang terus efektif tidak sih yang selama ini terjadi yang seperti itu, pakai baju ini, pakai ini. Karena orang tidak, yang saya khawatirkan cuma satu, Mbak. Dunia sekarang itu banyak anak-anak itu prank istilahnya. Justru mereka tuh mencari itu biar mereka tuh kelihatan di TV, kelihatan di sini, seperti itu. Itu yang akan khawatirkan nanti kalau mengarah ke situ. Tapi untuk besaran sanksi denda sendiri, ini wacananya 100 hingga 150 ribu. Ini bagaimana untuk masyarakat ekonomi ke bawah? Apalagi di tengah pandemi ini juga banyak kendala ekonomi yang dialami warga. Biar dia tertib. Jadi sanksi bisa berdasarkan pada status ekonomi. Misalnya untuk orang miskin dendanya sekian, untuk orang yang pendidikan penghasilan sekian. Bisa saja kita buat seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan seperti itu tidak kita perhatikan, maaf, COVID itu tidak bicara status sosial. Gitu. Orang yang rendah bisa menularkan pada yang tinggi bisa menularkan pada yang rendah. Dan satu perlindungan itu adalah dengan masker. Baik, kemudian sosialisasi seperti apa yang akan disampaikan kepada masyarakat yang mungkin tepat akan sanksi denda, hukuman sosial agar masyarakat ini tidak melanggar lagi, Prof? Oke, kritikan saya pada Satgas COVID adalah bahwa Satgas COVID ini terlalu nasional, gitu. Tidak pernah berbicara pada zonasi, ya. Tidak pernah bicara pada daerah-daerah itu zona merah, zona hijau, zona seperti ini. Sehingga sosialisasi satu misalnya di daerah merah itu ketat harus diberikan melalui RT RW, pengajian dan sebagainya. Banyak masyarakat yang bisa kita lakukan, tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Kita manfaatkan. Yang terjadi sekarang tidak, hanya terlalu terpusat. Data sekarang pertambahan sekian orang banyak, itu kan semua di nasional daerah. Tapi daerah saya ini zona hijau, aman di daerah saya, gitu. Tetapi ini daerah merah. Daerah merah kemudian tidak pakai masker, dendanya lebih berat dibandingkan dengan daerah zona hijau. Seperti itu misalnya kita berikan. Sehingga memang tujuan kita betul-betul untuk mencegah, ya jangan sampai yang namanya COVID itu menular. Setiap hari sejak bulan dulu penambahannya sekarang semakin lama semakin tambah. Orang bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Baik, terima kasih Profesor Kunchoro sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Semoga wacana sanksi denda yang akan diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat juga akan mengurangi atau meminimalisir persebaran virus corona di Indonesia.